Pemanfaatan komputer di berbagai bidang. Sekarang ini komputer mampu dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang industri, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. A. Bidang industri. Komputer digunakan dalam berbagai cara untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kontrol. Kualitas salah satu aplikasi utama komputer di industri adalah sistem otomasi dan kontrol. B. Bidang bisnis. Proses bisnis yang awalnya dilakukan secara konvensional, kini dilakukan dengan bantuan teknologi. Bisnis dapat dilakukan secara elektronik e-commerce yang merupakan perdagangan dengan menggunakan jaringan komunikasi internet. C. Bidang transportasi. Pemanfaatan komputer dalam bidang transportasi telah mengubah cara bepergian dan mengelola sistem transportasi secara keseluruhan. Salah satu aplikasi utama komputer di bidang transportasi adalah sistem manajemen lalu lintas. Komputer digunakan untuk mengontrol lampu lalu lintas, mengatur rute kendaraan darat, udara, dan laut, serta memantau kondisi lalu lintas secara real-time. Bidang pendidikan. Komputer dapat membantu memudahkan para pegawai administrasi sekolah, seperti membuat dokumen kurikulum, pengajaran, perencanaan belajar mengajar, dan jadwal mata pelajaran. Selain membuat dokumen, teknologi komputer juga memudahkan proses belajar mengajar jarak jauh e-learning. E. Bidang kesehatan. Komputer dimanfaatkan dalam rekam medis elektronik health recordist (EHR). Sistem EHR memungkinkan penyimpanan data pasien secara elektronik yang dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis terkait. Komputer juga digunakan untuk mendukung diagnosis dan perawatan medis melalui sistem pencitraan media seperti CT scan, MRI, dan USG. Bidang perbankan. Pemanfaatan teknologi komputer dalam bidang perbankan, antara lain penggunaan mesin ATM, automated teller machine, dan internet banking. Dengan teknologi, proses transaksi lebih mudah dan cepat. G. Bidang pertanian. Peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer seperti pengaplikasian IoT. Internet of Things IoT adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Bidang pemerintahan, salah satu aplikasi utama komputer di sektor pemerintahan adalah pengembangan e-government atau pemerintah elektronik. Melalui e-government, berbagai layanan pemerintah dapat diakses secara online oleh warga negara, seperti pembayaran pajak, pengajuan izin, pendaftaran kependudukan, dan lain sebagainya. Bidang militer. Pada bidang militer, komputer digunakan untuk mengendalikan senjata atau peluru kendali. Selain itu, komputer digunakan untuk navigasi kapal laut dan kapal selam, simulasi formasi musuh, dan pengiriman sandi-sandi rahasia militer. Dampak penggunaan komputer. Perkembangan komputer memiliki dampak positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa dampak positif dan negatif penggunaan komputer. Dampak positif. 1. Dapat menambah pengetahuan dari berbagai macam hal yang tak bisa kita dapatkan dari televisi, majalah, atau buku. 2. Teknologi komputer mempermudah penggunanya dalam mencari informasi yang terkecil sekalipun yang tak bisa terjamah oleh buku atau memakan waktu yang lama. Dengan menggunakan komputer, apa yang kita inginkan dapat kita peroleh dengan cepat. 3. Dapat mempermudah penggunaannya untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman yang jauh dan juga bisa menyampaikan suatu berita yang cepat dan praktis tanpa harus menunggu beberapa hari. 4. Dengan teknologi komputer, kita bisa mengetahui berita-berita yang up-to-date setiap harinya, sehingga siapapun dapat mengakses berita dengan cepat. Dampak negatif. 1. Dapat disalahgunakan oleh para penggunanya untuk hal-hal yang tidak sesuai. 2. Dapat dijadikan tempat untuk memperoleh gambar-gambar yang tidak senonoh. 3. Dapat membuat seseorang penggunanya menjadi kecanduan akan teknologi komputer. 4. Dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemerasan dan pemalsuan identitas. Jenis-jenis media sosial. Media sosial memiliki berbagai macam jenis. Berikut merupakan jenis-jenis media sosial. 1. Social network adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain dan berinteraksi melalui berbagai fitur, seperti profil pengguna, pesan langsung, dan berbagi konten. 2. Online communities and forums adalah platform di mana pengguna dapat berkumpul secara online untuk berbagi informasi, mendiskusikan topik tertentu, atau berinteraksi satu sama lain dalam konteks yang lebih terstruktur. Blog biasa digunakan secara pribadi untuk memberikan informasi untuk sekadar opini terhadap suatu hal. Dampak media sosial. A. Dampak positif.
1. Memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. 2. Memperluas pertemanan. 3. Tidak terbatas pada jarak dan waktu. 4. Mudah untuk melakukan ekspresi diri. 5. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara tepat. 6. Biaya komunikasi menjadi lebih murah. 7. Sebagai media marketing sehingga mengembangkan bisnis online lebih mudah. Dampak negatif. 1. Anak dan remaja menjadi malas belajar komunikasi dunia nyata. 2. Maraknya pornografi yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. 3. Maraknya penipuan. 4. Mudah beredarnya berita atau isu yang tidak jelas sumbernya dan belum memiliki kepastian yang dapat dibuktikan. 5. Remaja dan anak dengan mudahnya menggunakan bahasa yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma dalam penggunaan media sosial. 6. Maraknya pelanggaran privasi. Informasi pribadi dan hukum privasi. 1. Informasi pribadi. Informasi pribadi sering digunakan bersamaan dengan informasi privat. Kedua jenis informasi ini merujuk pada jenis informasi yang sama, yaitu informasi yang bersifat pribadi atau sensitif. Hukum privasi. Hukum privasi adalah cabang hukum yang mengatur bagaimana informasi pribadi individu dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan diungkapkan. Titik tujuan hukum privasi adalah untuk melindungi hak privasi individu dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak lain. Adapun 3 aspek kunci privasi yang harus dijaga sebagai berikut. A. Kebebasan dari gangguan. Kebebasan ini adalah kebebasan bagi setiap manusia untuk sendiri tanpa diganggu oleh orang lain. B. Melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri. C. Bebas dari pengawasan diikuti, dilacak, diawasi, dan disadap. Persetujuan yang diinformasikan, pengumpulan informasi yang tidak terlihat atau tanpa sepengetahuan pemilik informasi merupakan pelanggaran privasi yang serius. Persetujuan pengguna adalah prinsip penting dalam hukum privasi, di mana pengguna harus memberikan persetujuan yang jelas dan informatif sebelum data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan. Masalah privasi informasi sering muncul dari berbagai sumber, seperti berikut. A. Rekam medik kesehatan. B. Penyelidikan yang berkaitan dengan hukum dan kriminal. C. Transaksi dan institusi keuangan. D. Ciri biologis seperti materi genetik. E. Tempat tinggal dan informasi geografis. F. Pelanggaran privasi. G. Perilaku saat browsing di web. Riset akademik kebijakan untuk melindungi data pribadi.